Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Alida Mahrani, NIM saya 4512420011. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kearifan lokal suku Baduy Banten. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama keadaan geografis, yang kedua suku Baduy dari berbagai konsep, yang ketiga tentang suku Baduy, keempat kearifan lokal suku Baduy. Poin yang pertama yaitu keadaan geografis. Wilayah Nekes secara geografis terletak pada koordinat 6 derajat 27 menit 27 detik sampai 6 derajat 30 menit 0 detik lintang selatan dan 108 derajat 3 menit 9 detik sampai 106 derajat 4 menit 55 detik bujur timur. Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di desa Kenakes, Kecamatan Lewidamer, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten, dan jaraknya 40 km dari Rangkas Bitung. Suku Baduy dari berbagai konsep. Yang pertama, konsep alam. Dalam kehidupan suku Baduy ini mengenal adanya kekuatan alam yang dapat memberikan pengaruh kuat dan dapat membentuk suatu watak dan tabiat yang menurut mereka tergantung pada lingkungannya. Kedua, konsep roh. Ada istilah yang terdapat di suku Baduy itu karuhun. Karuhun ini merupakan generasi pendahulu yang sudah meninggal. Mereka berkumpul di Sasaka Domas, yaitu tempat di hutan tua di hulu Sungai Ciujung. Karuhun ini dapat menjelma atau datang dalam bentuk asalnya untuk menengok keturunannya, dan jalan untuk masuk ini biasanya melalui hutan kampung. Nah, selain konsep karuhun ini ada juga istilah namanya Guriang, Sanghyang, dan Wangatua. Yang ketiga, konsep manusia. Nenek moyang orang Baduy ini dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu nenek moyang yang berasal dari masa para Batara dan masa para Puun. Masa Batara tunggal ini digambarkan dalam dua dimensi sebagai suatu kuasa dan kekuatan yang tak tampak tetapi berada di mana-mana, dan biasanya ini manusia biasa tapi sakti. Konsep kepercayaan masyarakat Kenakes ini meyakini agama Sunda Wiwitan, di mana Sunda Wiwitan ini merupakan suatu kegiatan pemujaan kepada arwah nenek moyang atau istilahnya disebut dengan animisme. Nah, membahas mengenai suku Baduy ini sedikit menyinggung mengenai definisi Baduy. Baduy ini salah satu suku yang masyarakat Indonesia, salah satu suku dan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih memelihara kearifan lokalnya. Lokasinya ini ada di Lebak, Banten. Banyak nilai-nilai luhur positif yang terkandung dalam adat suku Baduy dalam memelihara dan menjaga alam dengan tidak mengubah apalagi merusaknya. Kemudian asal-usul suku Baduy. Nah, ini istilah atau kata Baduy ada yang menduga berasal dari kata Badawi, yaitu julukan bagi orang yang bertempat tinggal tidak tetap yang hidupnya di sekitar Jazirah Arab. Pendapat ini didasarkan pada kesamaan perilaku orang Badawi dengan kehidupan sehari-hari mereka yang selalu sibuk beraktivitas. Namun pendapat ini sangat ditentang oleh kesukuan mereka sendiri, terutama tokoh adat dan para pemangku adat. Mereka menjelaskan bahwa istilah Baduy ini sebenarnya adalah sasaka dari sebuah nama sungai tempo dulu, yaitu Sungai Cibaduy, atau nama bukit yang bernama Bukit Badu. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Baduy ini yaitu bahasa Sunda. Kemudian ada poin sosiokultural
suku Baduy. Masyarakat suku Baduy ini tergolong unik. Karena apa? Karena uniknya ini unik dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari rumah tempat tinggal yang mereka tinggali, yaitu seragam arahnya dan bentuknya. Arahnya mengarah ke utara selatan. Bentuk warna pakaian khas yaitu hanya dua warna, hitam dan putih. Kemudian suku Baduy ini ada dua, itu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Tentu saja memiliki pola hidup masyarakat yang berbeda-beda. Nah, suku Baduy dalam ini mempunyai pola hidupnya yang non-modern atau sangat menentang adanya unsur modern yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat suku Baduy dalam. Jadi mereka sangat menentang banget modernisasi, globalisasi seperti itu. Mereka ini sangat primitif, tentu saja tertinggal. Kalau di suku Baduy luar ini sudah sedikit maju daripada suku Baduy, karena di suku Baduy luar ini ada aturan adat yang memberikan kelonggaran. Jadinya mereka sudah banyak mengadopsi pola hidup atau gaya hidup masyarakat non-Baduy ke dalam pola hidup mereka sehari-hari. Alhasil, pola hidup masyarakat Baduy luar sudah mulai bergeser dan menerima sedikit demi sedikit perubahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini beberapa contoh kearifan lokal suku Baduy. Yang pertama, rumah adat suku Baduy. Kita lihat rumah adat ini atapnya tidak terbuat dari semen atau batako, melainkan hanya dari pohon kelapa atau ijuk, dan melarang menggunakan paku karena hal itu dapat dinilai dapat merusak lingkungan atau merusak alam. Kemudian kegiatan menenun. Di sana kaum Hawa di suku Baduy ini melakukan kegiatan berupa menenun. Ketiga, baju adat suku Baduy. Nah, ini warnanya hanya dua, hitam dan putih. Hal ini menunjukkan bahwa suku Baduy memiliki sifat yang sederhana. Kemudian ada namanya kegiatan gotong royong. Nilai ini sudah turun-menurun atau sikap yang paling penting dimiliki oleh masyarakat suku Baduy. Kemudian kegiatan bertani. Kegiatan bertani ini rutin dilakukan secara setahun sekali, di mana mereka menanam bahan-bahan pangan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian nilai-nilai karakter dalam kearifan lokal suku Baduy. Yang pertama ada peduli lingkungan. Tentu saja masyarakat Baduy ini sangat peduli lingkungan. Masyarakat Baduy adalah sosok masyarakat yang dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi selalu kukuh terhadap amanat leluhurnya, terutama dalam memelihara keharmonisan dan keseimbangan alam semesta. Yang kedua, suka bekerja sama. Tolong-menolong atau kerjasama adalah bagian yang tak terpisahkan dari ciri khas masyarakat Baduy. Hampir setiap kegiatan ini dilakukan secara gotong royong, seperti acara sunatan, acara pembuatan rumah, acara perbaikan jalan atau pembangunan jembatan dan hal lainnya. Nah, uniknya ini yaitu tidak mengenal klasifikasi kedudukan atau jabatan ataupun status ekonomi. Mereka bersatu padu antara pemimpin adat dengan anggota masyarakat. Laki-laki dan perempuan semua berpartisipasi secara bersama-sama. Jadi melakukan kegiatan gotong royong tidak memandang aspek apapun. Yang ketiga, taat pada hukum.
masyarakat suku Baduy ini dalam kehidupan sehari-harinya betul-betul telah mengakar dan mengikat batinnya mengenai ketaatan pada hukum, sehingga hukum adat bagi mereka bukanlah suatu teori atau pendapat untuk diperdebatkan, namun hukum adat ini merupakan aturan hidup yang harus ditaati dan sekaligus untuk diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jikalau mereka melanggar, maka mereka akan mendapatkan kutukan dari Sang Pencipta dan guru yang leluhur. Akibatnya mereka akan hidup dalam kenistapaan. Yang keempat, kesederhanaan dan kemandirian. Masyarakat Baduy ini menganut pola hidup sederhana. Itu sederhana dan mandiri. Buktinya mereka menanam padi, menanam buah-buahan, sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, lebih sederhana lagi itu mereka bisa dilihat dari segi pakaian dan rumahnya. Ya, mereka ini tidak pernah meminta-minta, mengemis-ngemis ataupun mengajukan proposal untuk meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, hal ini mereka pantang, mereka tidak lakukan karena mereka ini sangat mensyukuri apa yang ada, hidup apa adanya. Yang penting Tuhan ridho, semesta terpelihara, dan leluhur bahagia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila saya salah dalam pengucapan kata ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.